Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lailatul Syifa dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait materi lanjutan Simulink setelah di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang Simulink dasar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait pemodelan dan kontrol PID. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengantar singkat terkait pemodelan dan kontrol PID. Pemodelan sistem adalah proses menggambarkan sistem nyata ke dalam bentuk model matematika agar perilaku sistem tersebut dapat dianalisis dan disimulasikan. Dengan pemodelan, respon sistem terhadap suatu masukan dapat diprediksi tanpa harus melakukan percobaan langsung pada sistem fisik. Simulink merupakan perangkat lunak berbasis blok diagram yang memudahkan proses pemodelan sistem dinamis karena penggunanya cukup menyusun blok sesuai dengan persamaan sistem. Selanjutnya terkait kontrol PID. Kontrol PID adalah metode pengendalian yang banyak digunakan dalam sistem industri. PID bekerja dengan membandingkan nilai keluaran sistem dengan nilai referensi atau set point. Selisih antara keduanya disebut error. Kontrol PID merupakan ada 3 komponen, yaitu proporsional, integral, dan derivatif, untuk memperkecil error sehingga keluaran sistem dapat mengikuti set point dengan baik. Selanjutnya, ini adalah contoh pemodelan Simulink dengan tank level. Berdasarkan gambar yang tadi yang sudah saya perlihatkan ini, model tank level yang ditunjukkan pada gambar sistem terdiri dari sebuah tangki dengan aliran masuk dan aliran keluar. Ini ada aliran masuknya dan ada aliran keluarnya. Kemudian, variabel yang dikendalikan adalah tinggi permukaan air di dalam tangki. Prinsip dasar pemodelan tank level adalah keseimbangan aliran, di mana perubahan tinggi air bergantung pada selisih antara debit air masuk dan debit air keluar. Dalam Simulink, selisih aliran masuk dan keluar dimasukkan ke dalam blok integrator. Blok ini berfungsi untuk mengubah laju aliran menjadi tinggi permukaan air. Output integrator mempresentasikan level air di dalam tangki yang kemudian ditampilkan pada skop sebagai respon sistem. Selanjutnya yaitu kontrol PID. Kontrol PID terdiri dari 3 komponen utama, yaitu komponen proporsional, komponen integral, dan komponen derivatif. Komponen proporsional bekerja berdasarkan besar error saat ini. Semakin besar error, semakin besar pula sinyal kendali yang dihasilkan, sehingga respon sistem menjadi lebih cepat. Namun, penggunaan komponen proporsional saja umumnya masih menyisakan error steady state. Komponen integral bekerja dengan menjumlahkan error dari waktu ke waktu. Komponen ini berfungsi untuk menghilangkan error steady state yang tidak dapat diatasi oleh komponen proporsional. Meskipun demikian, nilai integral yang terlalu besar dapat menyebabkan sistem menjadi lambat dan berosilasi. Komponen derivatif bekerja berdasarkan laju perubahan error. Komponen ini berfungsi untuk memprediksi perilaku sistem di masa mendatang sehingga dapat meredam osilasi dan meningkatkan kestabilan respon sistem. Dengan menggabungkan ketiga komponen tersebut, yaitu komponen proporsional, komponen integral, dan komponen derivatif, kontrol PID mampu menghasilkan respon yang cepat, stabil, dan akurat. Selanjutnya pada Simulink, kontrol PID direpresentasikan menggunakan blok PID controller yang menggabungkan komponen proporsional, integral, dan derivatif dalam satu blok. Parameter masing-masing komponen dapat diatur sesuai dengan karakteristik sistem yang dikendalikan. Selanjutnya ada simulasi tank level dengan kontrol PID.
Pada simulasi tank level dengan kontrol PID, untuk simulasi tank level dengan kontrol PID, sinyal set point dibandingkan dengan level air aktual di dalam tangki untuk menghasilkan error. Error ini kemudian diproses oleh PID controller. Keluaran PID digunakan untuk mengatur laju aliran masuk ke tangki. Dengan pengaturan parameter PID yang tepat, level air dapat mencapai set point dengan respon yang lebih cepat, lebih stabil, serta tanpa error steady state dibandingkan dengan kontrol proporsional saja. Oke, selanjutnya ada rangkaian Simulink. Sinyal set point diberikan dalam bentuk blok konstanta. Sinyal ini dibandingkan dengan level air aktual menggunakan blok penjumlah, sehingga dihasilkan sinyal error. Error tersebut kemudian masuk ke blok kontrol proporsional yang direpresentasikan oleh blok gain. Nilai gain menentukan seberapa besar respon sistem terhadap error. Output kontrol proporsional digunakan untuk mengatur aliran masuk ke tangki. Dengan kontrol ini, level air dapat mengikuti set point meskipun masih terdapat kemungkinan error steady state. Selanjutnya yaitu ada model mass spring damper. Pemodelan mass spring damper di sini terlihat di diagram Simulink. Model mass spring damper ini menggambarkan sistem mekanik sederhana yang terdiri dari massa, pegas, dan peredam. Sistem ini sering digunakan untuk mempelajari getaran mekanik. Gaya yang bekerja pada massa berasal dari gaya pegas dan gaya redaman. Gaya pegas bergantung pada perpindahan, sedangkan gaya redaman bergantung pada kecepatan. Pada Simulink, gaya total dijumlahkan menggunakan blok penjumlah, kemudian dibagi dengan massa menggunakan blok gain untuk memperoleh percepatan. Percepatan diintegrasikan satu kali untuk mendapatkan kecepatan dan diintegrasikan lagi untuk memperoleh perpindahan. Output perpindahan menunjukkan respon sistem terhadap gaya masukan. Selanjutnya yaitu pada model mass spring damper ini dilakukan penambahan transfer function. Selain dimodelkan dalam time domain, sistem mass spring damper juga dapat dimodelkan menggunakan blok transfer function. Fungsi L ini menggambarkan hubungan antara gaya masukan dan perpindahan keluaran dalam domain Laplace. Model ini memudahkan analisis karakteristik sistem seperti kestabilan dan respon transien. Selanjutnya yaitu ada model DC servomotor. Untuk rangkaian Simulink-nya seperti yang ada pada gambar. Untuk model DC servomotor pada gambar menunjukkan hubungan antara bagian listrik dan bagian mekanik motor. Pada bagian listrik, tegangan masukan akan menghasilkan arus listrik yang dipengaruhi oleh resistansi dan induktansi. Arus ini kemudian menghasilkan torsi motor. Pada bagian mekanik, torsi motor menyebabkan rotor berputar dengan pengaruh inersia dan gesekan. Dalam Simulink, arus motor diperoleh dari persamaan rangkaian listrik dan dihitung menggunakan blok integrator. Arus tersebut dikalikan dengan konstanta torsi untuk menghasilkan torsi. Selanjutnya, torsi dikurangi dengan gaya gesek dan dibagi dengan momen inersia untuk mendapatkan percepatan sudut. Percepatan sudut diintegrasikan menjadi kecepatan sudut dan posisi sudut motor. Selanjutnya yaitu pemodelan atau model DC motor dengan S-domain. Pada rangkaian ini, model juga ditampilkan dalam bentuk fungsi alih menggunakan blok transfer function. Model S-domain ini memudahkan analisis respon sistem dan perancangan pengendali karena hubungan input dan output dinyatakan secara langsung dalam domain Laplace. Kemudian yang terakhir ada quarter car model.
Untuk konsepnya, merupakan model sederhana dari sistem suspensi kendaraan yang hanya mewakili seperempat bagian kendaraan. Model ini terdiri dari massa bodi kendaraan dan massa roda yang dihubungkan oleh pegas dan peredam. Tujuan utama model ini adalah menganalisis kenyamanan kendaraan dan respon suspensi terhadap gangguan di jalan. Selanjutnya, pada simulasi time domain dan S domain, gangguan jalan dimodelkan dengan sinyal masukan berupa step. Respon sistem diperoleh dengan menggunakan blok integrator untuk menghitung perpindahan bodi dan roda kendaraan. Pada simulasi S-domain, sistem direpresentasikan menggunakan blok transfer function yang menghubungkan atau yang menggambarkan hubungan antara gangguan jalan dan respon kendaraan. Terakhir, analisis pengaruh variasi redaman. Dengan mengubah nilai koefisien redaman, respon sistem akan berubah. Redaman yang kecil menyebabkan getaran yang besar dan lama, sedangkan redaman yang besar mampu mengurangi getaran namun membuat respon menjadi lebih lambat. Oleh karena itu, pemilihan nilai redaman yang tepat sangat penting untuk mendapatkan keseimbangan antara kenyamanan dan kestabilan kendaraan. Selanjutnya yaitu simulasi MATLAB Simulink. Oke, lanjut kita akan melakukan simulasi pada aplikasi MATLAB. Oke, sekarang kita sudah masuk di MATLAB. Untuk MATLAB yang saya gunakan ini versi 2025B. Untuk yang pertama, kita akan melakukan simulasi terhadap rangkaian pemodelan tank level. Kita lihat dulu rangkaiannya. Yang pertama ada rem. Selanjutnya ada guide. Ada sum juga, sum derivatif. G-nya satu lagi. Selanjutnya kita sambungkan saja. Kalau sudah kita rapikan sedikit. Oke. Untuk sumnya kita atur plus dan min. Oke. Untuk rangkaian sudah jadi, langsung kita run saja yang pertama. Oke, sudah. Nah, ini untuk tampilan grafik rangkaian pemodelan tank level.
Kita lanjut. Pengaturan yang ada Y-nya. Ini sama, kita tambahkan kita atur. Oke. Hapus dulu yang sebelah sini. Guide integrator. Selanjutnya kita tambahkan integrator. Di integrator lagi. Kita sambungkan dulu. Oke, kalau sudah kita rapihkan sedikit seperti biasa. Lanjut kita run. Oke. Untuk grafik keluarannya di sini agak sedikit berbeda, namun menurut saya perbedaannya tidak terlalu signifikan untuk yang pertama dan kedua. Oke. Sudah, kita akan melanjutkan dengan tank levelnya yang terakhir. Konstan.
Oke, untuk pengaturan ini pakainya titik ya, teman-teman. Hmm, jadi untuk tank level ini tadi kan ada penambahan konstan, yaitu 0,3. Nah, penambahannya ini akan mempengaruhi nilai keluaran atau grafiknya, seperti itu. Oke, ini untuk yang pertama, yaitu untuk eh, dari pemodelan tank level. Lanjut, kita sebentar saya save dulu. Lanjut, kita akan mencoba pemodelan tank level dengan PID controller. Kita tambahkan sum dulu.
Ini apabila kita tambahkan dengan parameter PID. Sebenarnya untuk PID ini kita bisa merubah KPKI KD-nya atau dari proporsional, integral, dan derivatifnya supaya bisa menemukan titik di mana grafiknya ini akan bagus, yaitu tidak banyak osilasi. Kemudian untuk dia itu setelah naik di sini bisa lurus terus. Jadi prosesnya itu cepat. Daripada kalau osilasi biasanya itu prosesnya lebih lambat. Ini untuk pemodelan tank level kita sudah selesai. Kita save dulu. Oke. Lanjut, kita ganti model berikutnya atau dari mesh spring damper model yang lain. Oke, kita lanjut saja. Kita seperti biasa kita cari di library browser. Step. Okay. Oh, modelnya tidak terlalu berbeda ya dengan yang tadi. Sudah, kita ulang saja, tidak apa-apa. Sama. Kita sambungin dulu. Hiasannya kita tutup.
Tambahkan scope lagi. Cobain. 40.025. Di 150 dan 40 ribu. Oke, kita lihat. Transfer fungsinya kita salah ya. Harusnya pakai yang ini. Kita hapus dulu. Kita ganti ulang
Di sini kita ganti 40.000. Kemudian tadi 25 150. Kita ganti 25 150 dan 40.000. Oke, kita apply. Kemudian klik OK. Nah, sudah, kita coba run. Sekarang kita melihat grafik yang pertama itu dari transfer function. Untuk grafik transfer function-nya seperti ini, kemudian grafik yang domain S seperti ini, kemudian kita akan melihat keluaran grafik keduanya. Keduanya seperti ini. Satu lagi. Oh, ini. Oke, ini adalah hasil grafik dari mesh spring damper yang sudah kita buat. Ada 3 keluaran. Yang pertama ada keluaran dengan transfer function-nya, kemudian ini keluaran sebelum ada transfer function, kemudian ini yang terakhir ada grafik keduanya, yaitu saat ditambahkan transfer function dan juga yang belum ditambahkan transfer function. Untuk hasilnya seperti ini pada model mesh spring damper. Kita save dulu. Pada rangkaian yang terakhir, kita akan membuat rangkaian terkait quarter car model. Saja kita mulai. Kita close dulu yang sudah selesai.
Untuk rangkaiannya ini dari rangkaian awal memang tidak yang jauh-jauh beda ya. Hanya ditambahkan, ditambahkan, ditambahkan seperti itu. Oke, kita bisa aja. Ini pas. Oke, kita ada integratornya salah ya guys. Kita langsung coba run.
Oke, kita coba. Untuk hasil grafiknya semuanya lurus ya. Oh, ini ada yang ketinggalan sebentar. Oke, kita coba run ulang. Ini ada sedikit perbedaan grafiknya. Ini adalah model quarter card model. Oke, teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terakhir, kita membahas terkait rangkaian quarter card model. Demikian, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian terkait simulink model dan juga kontrol PID ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.